Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku ada Agus Bunda dari program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku mau berbagi sedikit tentang kegiatan aku selama mengikuti PKKMB 2022. Apa aja sih yang aku dapat dari kegiatan tersebut? Simak videonya ya. Terima kasih. PKKMB Universitas tanggal 15 Agustus 2022. Materi yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Yusriandi dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Yang pertama Undang-Undang ITE. Yang kedua, hukum pelanggaran ITE. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama, pornografi, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, dan illegal access. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Yang pertama, menyaring konten. Yang kedua, lakukan cek dengan teliti. Materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati. Bullying adalah salah satu tindakan fisik ataupun non-fisik yang melukai diri kita. Adapun tanggung jawab generasi muda antara lain yang pertama, mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa, yang kedua, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. Materi yang ketiga dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Dan beliau menceritakan sejarah peradaban Islam di Turki. Materi yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Isi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tantangan industri 4.0, globalisasi, dan bonus demografi. Indikator profil pelajar Pancasila yang pertama bernalar kritis, yang kedua kemandirian, yang ketiga kreatif. Hak mahasiswa ada dua, yaitu belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi dan belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain. Materi kedua dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Asep Sukoharjo. Lingkungan hidup berupa menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, lingkungan buatan, yang ketiga, lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yaitu materi ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Yulianto. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Materi 4 yang disampaikan oleh Bapak Suharso dengan tema perguruan tinggi di era evolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi. Yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Materi PKKMB tingkat fakultas yang pertama disampaikan oleh Bapak Patuan Raja dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi dosen. Yang kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai satu tujuan. Yang ketiga, terkait plagiarisme atau penjiplakan. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Riswandi dengan tema sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Yang pertama, analisis mahasiswa. Yang kedua, berkaitan dengan literasi 4.0. Yang ketiga, pengembangan iptek dan inovasi. Yang keempat, tujuan kita untuk kuliah. Yang kelima, kuliah itu investasi masa depan. Yang keenam, karakteristik yang menang. Materi yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi dengan tema fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Fasilitas di Unila ada tempat parkir terpadu, gedung dekanat, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung G, gedung H, gedung J, pusat kegiatan mahasiswa, Panglima Polim untuk prodi tari musik dan ada ruang panggung terbuka. Yang terakhir, sanggar tari dan musik. Semester 3 dan semester 5 dapat mengajukan uji kembali jika memiliki alasan tertentu. Materi yang keempat yang disampaikan oleh Ibu Riswanti ini dengan tema tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Berprestasilah dan berkayalah. Mahasiswa FKIP itu sangat luar biasa, banyak memenangkan perlombaan dan meraih prestasi-prestasi yang baik. Tunjukkan prestasimu untuk FKIP. Bagaimana mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional? Melaksanakan indikator kegiatan pada SIM Katmawa dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Langkah-langkah membuat akun SKPI. Yang pertama, membuat akun SKPI. Yang kedua, input seluruh sertifikat selama menjadi mahasiswa. Yang pertama, sertifikat prestasi akademik maupun non-akademik, PKKMB, pengurusan anggota LK, pelatihan, workshop, seminar, dan webinar, dan lain-lain. Yang terakhir, di semester akhir dilakukan validasi sertifikat SKPI di loket 6 atau admin jurusan. Resumen PKKMB tingkat prodi pada tanggal 19 Agustus 2022 yaitu menjelaskan tentang struktur jurusan ilmu pendidikan dari ketua, sekretaris, bendahara, kaprodi PGSD, kaprodi PG PAUD, kaprodi BK, kaprodi Pinjas, kaprodi MPGSD, kaprodi MAP, kaprodi TMP, dan tenaga admin jurusan ilmu pengetahuan. Materi yang kedua, pengenalan struktur prodi, yaitu terdiri dari ketua, bendahara, dan para dosen. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.